Sebelum lanjut episode 291 sampai 294, jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Memeriksa latar belakang Lena. Episode 291. Presiden Lu. Apakah Anda tahu bahwa beberapa orang membunuh Hui Zai dan Su Xiaon di bandara? Tepat setelah menutup telepon Phil Du, Jonas Su menelepon Charlie Lu. Iya, Phil baru saja memberitahuku, apakah mereka menangkap para pembunuhnya? Tanya Charlie. Belum, para pembunuhnya ahli. Mereka merusak semua kamera di sekitar ketika mereka pergi. Kurasa mereka pembunuh profesional atau veteran. Jonas menganalisis. Iya, apakah Anda menelepon saya karena Anda melihat foto-foto itu di internet? Charlie tahu Jonas pasti menelepon karena melihat foto Charlie bertemu dua orang di YZ Hotel. Iya, tapi Presiden Lu salah paham. Seseorang pasti dengan sengaja memberikan tipu muslihat kecil itu padamu. Aku belum mengatakan apa-apa, tapi semua orang tahu bahwa seseorang menyalahkanmu karena terlalu jelas. Aku meneleponmu untuk menanyakan siapa yang kamu punya hubungan dengan baru-baru ini kecuali 3 keluarga. Jonas menjelaskan sambil tersenyum. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Tak seorang pun di biro mencurigai Charlie. Dia memanggilnya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan petunjuk penting darinya. Identitas Hui dan Su agak unik. Keduanya adalah pengusaha terkenal di kota Z, dan mereka meninggal di kota Joel. Polisi harus menyelesaikan kasus ini secepatnya. Saya juga khawatir. Ketika Phil bertanya kepada saya tidak memikirkan siapa itu. Saya akan mengatakan yang sebenarnya, kecuali 3 keluarga. Saya mengadakan festival dengan keluarga Wang di Joel City, tetapi keluarga Wang pasti tidak berani menargetkan saya. Tapi saya tidak berpikir 3 keluarga akan melakukan hal-hal tanpa pamrih seperti itu, tapi saya tidak yakin. Charlie dianalisis. Ngomong-ngomong, saya telah menyinggung beberapa orang. Saya tidak tahu apakah mereka berasal dari ibu kota, tetapi saya pikir mereka tidak akan melakukannya jika mereka ingin menargetkan saya. Charlie sedang membicarakan keluarga Xiao. Mereka akan tahu bahwa dia membunuh Ken Xiao cepat atau lambat, dan keluarga Xiao harus datang kepadanya untuk membalas dendam. Keluarga Xiao jarang peduli dengan urusan duniawi. Charlie berpikir bahwa mereka tidak akan tahu tentang kematian Ken dalam waktu singkat. Siapa mereka? Jonas bertanya. Jonas, saya hanya bisa mengatakan bahwa beberapa orang dan beberapa keluarga jarang muncul di dunia sekuler. Bahkan jika kalian tahu, kalian tidak dapat menemukan apapun karena mereka tidak memiliki arsip di dunia sekuler. Charlie tidak mengatakan apa-apa tentang keluarga yang tersembunyi, dia juga tidak tahu apakah Jonas bisa mengerti. Ya, saya mengerti. Presiden Lu, saya minta maaf telah menunda Anda begitu lama. Jonas tahu sudah hampir waktunya, dia akan menutup telepon. Kamu terlalu rendah hati. Setiap warga negara harus bekerja sama dengan kamu dalam menangani kasus ini. Jangan khawatir. Saya akan memberitahu Anda segera setelah saya mendapat berita di sini. Charlie tersenyum. Terima kasih banyak, Presiden Lu, kata Jonas. Setelah menutup telepon, Charlie kembali mengernyit. Apakah itu dia? Apa untungnya dia melakukan itu? Saat memasak, Charlie memikirkannya. Akhirnya, dia merasa bahwa Lena Lan mungkin melakukannya. Karena ketika dia bertemu para pembunuh hari ini, Lena tahu bahwa Hui dan Su membawa para pembunuh. Apakah dia takut aku akan membocorkan berita bahwa dia telah membunuh Jun Zai dan Shirley Xiao, jadi dia hanya membunuh Hui dan Su dan menjebakku? Semakin dia memikirkannya, semakin dia berpikir itu mungkin. Hari ini, ketika dia sedang makan di Jade 36, dia mengungkapkan bahwa dia ingin menemukan kedua pria itu. Kemudian Lena mengirim seseorang untuk menemukan dua anak buah Hui, dia mengatur permainan terlebih dahulu dan memotretnya saat bertemu dengan mereka. Itu harus. Charlie mengangguk. Cewek ini memiliki banyak pengaruh di Joel City. Apakah keluarga Lan akan membuat langkah besar di Joel City? Charlie berkata pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa keluarga Lan akan membuka toko perhiasan di Joel City. Namun, jika Lena adalah sarana seperti itu, dia sangat curiga bahwa keluarga Lan tidak hanya akan membuka toko perhiasan. Aku akan melihat apa yang ingin kamu lakukan dulu. Charlie tidak ingin memberitahu mereka secara tidak sengaja, jadi dia memutuskan untuk tidak memberitahu Jonas tentang kecurigaan Lena. Charlie mematikan api dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Phil. Phil,
bantu aku memeriksa Lena untuk melihat seberapa kuat dia di Joel City, perintah Charlie segera setelah panggilan tersambung. Apakah kamu curiga itu dia? Phil bertanya dengan rasa ingin tahu. Hari ini, ketika perusahaan Charlie dibuka, Lena juga mengirim hadiah. Bukankah mereka teman? Dia pasti yang melakukannya. Tapi jangan beritahu dulu. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan dulu. Dia harus memiliki kepercayaan mutlak pada Phil. Dia tidak punya niat untuk menyembunyikan maksudnya. Ya, aku akan melakukannya. Phil mengangguk. Sekarang setelah Charlie memastikan bahwa Lena yang melakukannya, dia akan berhenti dan kembali untuk memeriksa detail Lena. Biarkan aku memasak. Chelsea lapar. Pada saat ini, Janet Lynn masuk dan melihat Charlie sedang menelepon. Charlie menutup telepon dan berkata, hanya tinggal 2 piring lagi. Aku akan segera memasaknya. Ya, aku akan memanggil mereka untuk makan malam. Janet mengangguk. Dia tidak pandai memasak seperti Charlie. Dia tidak akan melakukannya jika Charlie ingin memasak. Douglin dan keluarga juga pindah ke villa. Meskipun halaman tempat mereka tinggal juga bisa membuat makanan, mereka makan bersama. Segera, Charlie memasak piring. Dia membawa mereka keluar, dan Janet melayani mereka. Jeannie Lin bekerja di supermarket sampai jam 9, jadi hanya Doug dan Shell Wang yang datang. Saat makan malam, Shell bertanya, Charlie, pamanmu baru saja meneleponku dan bertanya apakah kamu punya waktu besok. Shell berarti kempuang. Iya, ada apa? Charlie mengangguk. Terakhir kali, Anda berjanji untuk berinvestasi di perusahaan menantunya, Jack Su. Jack telah menyelesaikan buku perencanaan dan ingin menunjukkannya kepada Anda terlebih dahulu. Shell menjelaskan. Charlie ingat bahwa, ketika dia pindah, Kemp memintanya untuk meminjam sejumlah uang untuk perusahaan Jack untuk mengatasi kesulitan, tetapi dia menolak. Dia berjanji untuk berinvestasi tetapi meminta Jack untuk membuatkan buku perencanaan untuknya. Jack tidak datang kepadanya untuk waktu yang lama, jadi dia berpikir bahwa Jack sudah menyerah. Minta mereka untuk datang, saya akan berada di sekitar hari ini, tetapi saya akan pergi ke luar negeri dalam beberapa hari, kata Charlie. KT Stone Group akan segera dibuka, dan dia berencana untuk pergi bersama Phil ke negara M untuk mengimpor batu mentah. Berikan pada JANNET. Episode 292. Kenapa kamu pergi ke luar negeri? Kemana kamu pergi? Mendengar bahwa Charlie Lu akan pergi ke luar negeri, Janet Lin, yang sedang memetik sayuran untuk Chelsea, bertanya. Country M, KT Stone Group akan dibuka minggu depan. Saya akan pergi ke Country M untuk membeli batu mentah dengan Phildu. Charlie menjelaskan. Batu mentah keluarga Zhou berasal dari Asosiasi Batu Negara M, sedangkan batu keluarga Zhou berasal dari Afrika. Afrika agak jauh, jadi Charlie berencana pergi ke negara M dulu dan kemudian ke Afrika. Sehat. Janet mengangguk, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ngomong-ngomong, aku akan memindahkan Joel Shawn ke KT Stone Group dulu. Bisakah kamu menangani Duncan Electronics sendirian? Tanya Charlie. Dia baru saja meminta Joel untuk pergi ke KT Stone Group untuk membantu sebelumnya. Namun, dia menemukan bahwa Phil dan yang lainnya tidak memiliki bakat untuk berbisnis, jadi dia ingin Joel menjadi bos KT Stone Group, sementara Phil dan yang lainnya akan mengisi tempat kosong. Hah, terserah kamu, kata Janet tidak yakin. Charlie tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Joel telah mengambil Janet begitu lama. Ia juga percaya bahwa Janet harus memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Saya akan mentransfer 70% saham Duncan Electronics kepada Anda. Charlie menatap Janet. Dia telah memikirkannya sebelumnya, tetapi dia belum mempublikasikan identitasnya, jadi dia tidak menyebutkannya. Janet berhenti dan menatap Charlie, tapi mata Shell Wang cerah. Dia tahu skala elektronik Duncan. Meskipun sebelumnya hanya perusahaan kelas 2, Charlie telah memenangkan banyak pesanan besar. J-Sys Technology membantu mengembangkan produk baru, membuat nilai pasar Duncan Electronics mencapai 1 miliar yuan. Tidak termasuk 30% saham Joel, bahkan jika mereka menjual perusahaan itu sekarang, saham Janet bernilai 700 juta yuan. Selain itu, Shell juga tahu bahwa Duncan Electronics, yang didukung oleh teknologi J-Sys, hanya akan memiliki nilai pasar yang lebih tinggi dan lebih banyak uang. Kenapa kamu harus melakukan itu? Janet memandang Charlie, dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Mereka adalah suami dan istri, dan dia tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi setelah dia menjadi kaya.
Dia ingin bertanggung jawab atas Duncan Electronics, terutama karena dia ingin mengembangkan kemampuannya. Kalau tidak, dia bisa menjadi istrinya yang kaya, dengan kekayaan Charlie, tidak peduli berapa banyak yang dia habiskan, itu tidak akan pernah menghabiskan uang Charlie. Maksud saya ingin meningkatkan semangat Anda. Melihat Janet memandangnya dengan tidak percaya, Charlie tertawa dan menjelaskan, coba pikirkan, jika saya meletakkan saham di bawah nama Anda, maka seluruh Duncan Electronics akan menjadi milik Anda. Tidakkah itu memotivasi Anda untuk menjalankan perusahaan Anda sendiri? Charlie punya rencananya untuk pengaturan ini. Jika suatu hari terjadi sesuatu padanya, atau J-Sys Technology mendapat pukulan telak, setidaknya Janet masih mendapatkan sesuatu. Meskipun dia merasa bahwa idenya berlebihan, sulit untuk mengatakannya, itu hanya dalam kasus. Oke, kalau begitu, kamu juga tidak kekurangan stok Duncan Electronics. Janet mengangguk, dia tidak banyak berpikir. Keesokan harinya, Charlie pergi ke Duncan Electronics, meminta pengacaranya untuk mentransfer saham ke Janet, dan segera mengumumkan masalah tersebut. Meskipun dia tidak memiliki saham Duncan Electronics, itu masih di bawah bendera J-Sys Technology. Itu kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Duncan Electronics. Joel, kamu tidak perlu lagi datang ke Duncan Electronics. Janet akan mengaturnya sendiri. Kata Charlie pada Joel. Oke. Joel mengangguk. Charlie sudah membajak semua keuntungannya sebelumnya. Tentu saja, dia tidak berpendapat bahwa Charlie ingin memindahkannya. Tapi, kamu masih belum bisa masuk ke J-Sys Technology sekarang, kata Charlie. Jadi, aku harus ke KT Stone Group dulu. Joel mengangguk. Charlie tidak mengatakannya, tapi dia menebak. Selama ini dia sering masuk KT Stone Group, karena Phil dan yang lainnya tidak punya kemampuan. Jika dia tidak melakukan banyak hal, KT Stone Group tidak akan dapat membuka diri bahkan setelah beberapa bulan. Yah, jangan khawatir. Saya tidak pernah tidak setia kepada pejabat yang berjasa. Saya akan memberi Anda 10% dari saham KT. Charlie mengangguk. Oke. Joel diterima. Dia tahu nilai pasar KT. Sekarang hanya sekitar 500 juta yuan. Tidak akan banyak biaya jika Charlie ingin dia menjadi pemegang saham. Ketika nilai pasar naik di masa depan, 10% sahamnya akan sangat besar. Charlie kembali setelah dia menyelesaikan barang-barangnya di Duncan Electronics. Sesampainya di rumah, Kempuang menunggunya di villa selama hampir 1 jam. Cha, kamu kembali. Kemp adalah orang pertama yang bangun untuk menyambut Charlie. Saat ini, Charlie adalah salah satu tokoh paling kritis di kota Joel. Di depannya, Kemp agak tidak nyaman. Mengejar. Mengejar. Wendy Wang dan Jack Su juga berdiri untuk menyambut. Mereka sudah tahu bahwa Charlie adalah pemilik J-Sys Technology. Tentu saja, mereka tidak berani melakukan kesalahan. Wendy malu ketika memikirkan hal-hal bodoh yang dia lakukan terakhir kali ketika Charlie pergi ke KJ. Sekarang dia yakin. Bukan Charlie yang ingin memukul wajah mereka. Mereka selangkah demi selangkah memaksanya. Yah, duduklah. Charlie mengangguk dan duduk di seberang mereka. Apakah kamu sudah menyelesaikan rencananya? Tanya Charlie pada Jack. Ya, tolong lihat. Jack dengan cepat menyerahkan dokumen dari meja kopi kepada Charlie. Dia menyebutkannya kepada ayahnya segera setelah dia kembali. Tapi ayahnya tidak percaya pada Charlie. Dia berpikir bahwa dia mungkin akan berakhir dengan tidak ada yang tersisa dari tulang keluarga mereka, dan kemudian masalah itu ditunda. Tapi sebulan yang lalu, setelah The Three Families mengungkap identitas Charlie, ayah Jack menyadari betapa dia telah melakukan kesalahan. Jadi dia meminta Jack untuk meminta bantuan Charlie lagi. Bayangkan Charlie, seorang raksasa yang berani menginvestasikan 50 miliar yuan untuk membangun taman sains dan teknologi, dapatkah dia melihat perusahaan kecil ini? Sulit untuk mengatakannya. Bahkan jika Charlie memakannya, itu tidak cukup untuk menghalangi giginya. Setelah memikirkan hal ini, ayah Jack meminta Jack untuk menyelesaikan perencanaan terlebih dahulu dan kemudian meminta Kemp untuk meminta Charlie. Buku perencanaan Anda sangat umum. Sejujurnya, itu tidak menarik minat saya sama sekali. Setelah membaca buku rencana Jack, Charlie meletakkannya di meja kopi. Setelah mendengar kata-kata Charlie, Jack dan yang lainnya kecewa. Pergi ke pedesaan. Episode 293. Rencana Jack agak kasar. Charlie tidak bisa melihat ambisinya di buku rencana. Tapi dia juga memahami mental Jack, dia juga dulunya sangat pemalu ketika pertama kali memulai bisnisnya sendiri.
Aku akan membiarkan Baal Niu langsung menginvestasikan 10 juta yuan kepadamu, kata Charlie setelah melihat wajah Jack dan yang lainnya. Dia tidak tertarik sama sekali, kebetulan Baal ada di KJ, jadi dia akan meminta Baal untuk menjaga mereka. Bagus sekali. Terima kasih, Charlie. Ucap Wendy dengan semangat. Terima kasih, Cha. Jack juga dengan hormat mengucapkan terima kasih kepada Charlie. Alih-alih mengatakan apapun, Charlie mengeluarkan ponselnya dan menelepon Baal. Tuan muda. Suara hormat Baal datang dari telepon. Telepon Charlie tidak berubah untuk waktu yang lama. Dia tidak menyalakan handsfree, dan suaranya agak keras. Jack dan yang lainnya segera mendengar apa yang dikatakan Baal. Tuan muda. Baal adalah orang terkaya di KJ, tapi dia menyebut Charlie sebagai tuan muda. Apa hubungan di antara mereka? Apakah Charlie tuan muda keluarga bangsawan? Harus. Kalau tidak, bagaimana Charlie bisa punya begitu banyak uang untuk membangun taman sains dan teknologi? Sudut pandang Wendy dan Jack di Charlie sedikit berubah. Daal, sepupu saya, ingin memulai sebuah perusahaan, tetapi mereka kekurangan uang, tolong urus mereka. Saya akan meminta mereka untuk membiarkan Anda melihat buku peraturan. Kata Charlie. Baiklah, aku tidak akan mengecewakanmu, kata Baal tegas. Nah, itu dia. Sepupuku akan meneleponmu nanti. Charlie mengatakan itu dan menutup telepon, lalu memberikan nomor Baal kepada Jack. Terima kasih, Cha. Jack berterima kasih lagi setelah dia menyimpan nomor Baal. Bukan apa-apa. Kalian bisa duduk di sini, aku harus pergi. Charlie bangkit dan pergi keluar. Dia harus bertemu Phil. Lagi pula, Shell juga ada di rumah. Dia merasa jika berada di rumah, Kemp dan yang lainnya tidak akan merasa nyaman. Charlie pergi mengunjungi Phil untuk membahas impor batu mentah dari negara M. Bagaimana kabarmu? Charlie bertanya kepada Phil tentang perusahaan saluran di Country M. Ada tentara bandit lokal di East Country M, saya menduga itu adalah transformasi Raja Obat Bius di segitiga emas sebelumnya, lapor Phil. Apakah kamu sudah menghubungi mereka? Tanya Charlie, mengingat ada nomor kontak dalam kontrak. Tidak, saya tidak bisa berbicara bahasa mereka. Phil menggelengkan kepalanya. Tidak, saya ingat bahwa mereka kebanyakan berbicara bahasa Cina dan menggunakan RMB. Mengikuti sejarah Cina kami, jumlah orang yang bermarga Liu adalah yang paling banyak. Anda dapat mencoba, kata Charlie. Sial, aku tidak tahu. Oke, aku akan menelepon sekarang. Phil malu. Dia menelepon sesuai kontrak, dan itu bahasa Cina. Kemudian dia menjelaskan apa yang dia maksud dan segera mencapai kesepakatan. Mereka meminta kami untuk pergi ke sana besok untuk rapat, kata Phil setelah menutup telepon. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke sana besok. Charlie mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan meminta departemen terkait untuk mengajukan visa. Setelah mendapatkan visa, Charlie memesan tiket. Tidak ada pesawat langsung dari Joel City. Mereka harus pergi ke ibu kota negara M, dan kemudian naik bus ke sana. Pukul 2 siang keesokan harinya, Charlie dan Phil tiba di sana. Butuh 2 jam untuk berada di sana. Itu adalah zona tertentu, dan ekonominya di negara M cukup berkembang. Itu tampak aman di siang hari, tetapi di malam hari, itu adalah ibu kota kematian. Karena kekuatan bawah tanah sangat merajalela, beberapa dari mereka langsung berkembang menjadi geng, dan mereka berani menantang pasukan pemerintah. Cari hotel untuk menginap dulu, lalu pergi ke sana besok, kata Charlie. Phil mengangguk dan pergi ke hotel bersama Charlie. Itu sama dengan apa yang dikatakan Charlie. Orang-orang di sana pada dasarnya berbicara bahasa Cina, dan gedung-gedung serta iklan-iklan semuanya dalam bahasa Cina. Itu membawa kenyamanan bagi mereka. Setelah memesan hotel, mereka keluar untuk makan. Sebagian besar restoran di sana bergaya Cina. Mereka tidak merasa ingin pergi ke luar negeri. Sebaliknya, mereka merasa seperti berada di negara mereka. Tuan-tuan, pertandingan tinju bawah tanah akan segera dimulai. Apakah Anda tertarik untuk menontonnya? Tepat seperti yang baru saja mereka pesan, seorang pelayan cantik membawa kertas propaganda ke Charlie. Ada 2 poster petinju di koran propaganda. Mereka terlihat sangat membunuh. Tinju bawah tanah. Phil mengangkat alisnya. Ada juga beberapa pertandingan tinju bawah tanah di Joel City, tetapi semuanya hanyalah tipuan. Mereka adalah untuk pasukan bawah tanah untuk mengumpulkan uang dan bahkan tempat untuk bertaruh pada tinju. Dia pergi bermain beberapa kali tetapi tidak tertarik untuk pergi ke sana lagi.
Iya, tiketnya murah, 1.000 yuan untuk kamar VIP. Si cantik menatap mereka dengan penuh semangat. Tampaknya pekerjaan promosi penjualannya tidak mudah dilakukan. Iya, pesan kamar untuk kami. Charlie mengangguk, mereka tidak ada hubungannya. Charlie mengeluarkan 1.000 yuan untuk pelayan. Terima kasih, tuan-tuan. Saya akan memesankannya untuk Anda. Dia mengambil uang itu dan pergi keluar. Salah satu petinju adalah petinju bawah tanah pertama di Joel City, tapi saya tidak menyangka dia pergi ke Country M untuk berkembang, kata Phil. Seberapa kuat dia? Charlie mengangguk dan bertanya dengan santai. Dia cukup bagus. Jika dia tidak membuat kemajuan apapun tahun ini, dia bukan lawan saya. Phil menambahkan. Itu cukup bagus. Charlie mengangguk. Phil kuat. Menurut Phil, kekuatan petinju 10 tahun lalu harus sama dengan kekuatannya. Tiket Anda, Pak. Seseorang akan membawa Anda ke ruangan yang telah ditentukan saat Anda masuk. Tak lama, si cantik membawa tiket ke Charlie. Sehat. Charlie mengambil tiketnya, melihatnya, dan meletakkannya di atas meja. Tidak lama kemudian mereka menyajikan makanan. Setelah makan malam, mereka melihat bahwa sudah hampir waktunya untuk pertandingan, jadi mereka naik taksi ke aula tinju bawah tanah. Panjang. Episode 294. Jenderal, kedua orang ini akan datang untuk bernegosiasi denganmu besok. Selama kamu membunuh mereka, aku akan memberimu 100 juta yuan. Ken Zuo mengambil 2 foto. Longs Villa adalah penyalur saluran yang ingin diajak bekerja sama oleh Charlie dan Phil dalam perjalanan ini. Itu adalah perkumpulan rahasia. Mereka awalnya bekerja sama dengan keluarga Zuo, tetapi keluarga Zuo mengeluarkan kontrak. Tapi mereka juga tidak peduli. The Dragon's Villa akan bekerja sama dengan siapapun yang memberi harga lebih tinggi. Long mengenakan seragam militer dengan lencana laksamana di bahu. Tentu saja, dia membuatnya sendiri. Di mata pasukan pemerintah, mereka hanyalah bandit. Dia melihat gambar itu, lalu meletakkannya di atas meja, mengeluarkan cerutu, dan berkata setelah dia merokok, mereka pasti kuat karena mereka bisa merampok saluran dari keluarga Zuomu. Ken tersenyum, keluarga Zuo adalah salah satu dari 4 keluarga di kota Joel, dan dia hanyalah seorang pengusaha kaya. Bagaimana kita bisa membandingkannya dengan keluarga Zuo? Kehilangan kontrak saluran kepadanya hanyalah kecelakaan kecil, dan keluarga Zuo tidak melakukan apapun padanya karena dia memiliki hubungan dengan wali kota Xie. Ken tidak bodoh. Pada saat ini, jika dia mengatakan bahwa Charlie sangat kuat dan mengakui bahwa keluarga Zuo bukan lawannya, Long pasti akan sukses besar. Itu adalah metode negosiasi. Long pintar, tapi Ken juga tidak bodoh. Haha, baiklah, aku percaya padamu. Tapi aku punya satu syarat. Lama merenung dan tertawa. Dia tidak tahu apa-apa tentang Charlie, tapi dia tahu status dan kekuatan keluarga Zuo di kota Joel. Analisis Ken juga masuk akal. Jenderal Long, silakan. Ken mengangguk. Dia tahu bahwa jika dia ingin membujuk Long untuk membunuh Charlie dan Phil, dia masih harus membayar beberapa pertimbangan selain 100 juta yuan. Namun, jika dia berhasil membunuh Charlie dan Phil, dia pikir itu sepadan bahkan jika dia harus membayar 100 juta yuan lagi. Harga batu mentah harus naik 20%. Panjang tersenyum. Ken mengerutkan kening. Menaikkan 20% dari harga bukanlah jumlah yang kecil, itu miliaran yuan. Jenderal Long, kamu sedikit terlalu kejam. Bisnis perhiasan kami di Joel City sedang turun, kami tidak mendapat banyak keuntungan. Ken menjelaskan. Tuan Zuo, Anda tidak jujur. Kota Joel baru saja memenangkan tempat kedua di konvensi batu perjudian. Pasar hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik, tetapi Anda mengatakan kepada saya bahwa pasar akan turun. Lama merokok dan bercanda. Long memiliki beberapa tambang batu, apa yang dia lakukan adalah bisnis batu mentah. Tentu saja, dia harus memperhatikan pasar batu di seluruh dunia. Kompetisi perjudian nasional terkenal, dan mereka menyiarkannya secara langsung secara nasional. Tentu saja, dia tahu isinya dan menontonnya. Ken mengangkat alisnya, dia tidak menyangka bahwa Long telah mengamati arus pasar. 10% paling banyak, saya tidak bisa menambahkan lebih banyak lagi, kata Ken. Baiklah, kesepakatan. Long tertawa dan meraih tangan Ken. Ken memiliki senyum masam di wajahnya. Ada beberapa kegagalan dalam kerjasama hari ini. Jika Long menaikkan harga beli, tentu dia harus menaikkan harga jual, yang hanya akan membuat pasar perhiasan di Joel City menjadi tidak stabil.
Ketika Charlie dan Phil tiba di panggung tinju bawah tanah, pertarungan telah dimulai. Charlie menyerahkan tiket pintu kepada seorang wanita, dia melihatnya dan berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, "Silakan ikuti saya." Kemudian dia membawa mereka ke lantai 2. Ada semua kamar VIP di lantai 2, tapi tidak ada kursi di lantai pertama. Arena berada di tengah lantai pertama. Itu adalah platform setinggi 2 meter dengan sekitar 10 meter persegi. Dua petinju bertarung di arena, dan para penonton dengan antusias bersorak untuk petinju favorit mereka. Setelah melihat kekuatan kedua petinju itu, Charlie tidak memperdulikan mereka. Mereka terlalu lemah. "Tuan, apakah Anda ingin bertaruh? Jika Anda bertaruh, kami tidak akan menagih Anda untuk minuman." Si cantik bertanya. "Bagaimana taruhannya?" tanya Charlie. "Ini adalah informasi petarung ronde berikutnya. Anda bisa melihatnya terlebih dahulu." Si cantik mengeluarkan tablet dan menunjukkan informasi dari kedua petinju itu. Charlie melihat-lihat. Menurut informasi, sisi merah sedikit lebih baik daripada hitam. Peluang menang merah 2 kali, dan hitam 4 kali. Ada tebakan berapa banyak pukulan yang akan dimenangkan pihak merah atas pihak hitam, dengan peluang tertinggi mencapai 40 kali dan sebaliknya untuk hitam. "Beri aku 10 juta yuan chip," perintah Charlie. Apakah itu 10 juta RMB?" Si cantik sedikit terkejut. Meskipun banyak orang datang ke sini untuk berjudi, dan kebanyakan dari mereka adalah bos besar, mereka hanya bermain 10 hingga 100 ribu yuan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti Charlie yang akan menukar 10 juta yuan chip. "Ya." Charlie mengangguk. "Oke, Pak. Mohon tunggu sebentar." Si cantik telah mengubah caranya berbicara. Tentu saja, dia harus menghormati klien besar semacam ini. Segera, si cantik datang dengan mesin kartu. Di belakang wanita itu, seorang pria muda membawa nampan penuh keripik. "Ini 10 juta chip yang Anda inginkan, Pak. Silakan geser kartu Anda." Si cantik dengan hormat menyerahkan mesin kartu itu kepada Charlie. Charlie melihat chip nampan, yang hanya 10 juta yuan, dan kemudian langsung menggeseknya. "Semoga berhasil, Tuan." Si cantik berkata dan meminta pemuda itu untuk mengambil kembali mesin kartu itu, sementara dia berdiri dengan hormat di belakang Charlie dengan sebuah tablet. Segera para pelayan membawakan minuman, ada sebotol anggur merah. Namun, Charlie tahu itu palsu hanya dengan mengendusnya. Mereka mencampurnya dengan air. Tetapi di tempat seperti ini, pelanggan hanya bisa mendapatkan barang asli jika mereka mengenal manajer atau bosnya. "Tuan, kami punya waktu 10 menit untuk memesan. Bagaimana Anda ingin memesan?" Segera setelah kontes diputuskan, si cantik bertanya pada Charlie. "Jangan khawatir. Tunggu sampai para pejuang keluar," kata Charlie ringan. "Pak, ketika pejuang keluar, Anda tidak dapat memesan lagi. Itu aturan perusahaan." Si cantik menjelaskan dengan meminta maaf. Charlie mengangkat alisnya dan bertanya pada Phil, "Kamu ingin bermain?" Dia awalnya ingin menunggu petinju muncul terlebih dahulu. Setidaknya dia bisa melihat petarung mana yang lebih baik. Karena perusahaan memiliki ketentuan ini, maka dia langsung tidak terlalu tertarik.